Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita masuk kepada al-muhadar al-thalithah dari mata kuliah usul fiqih fi taksimat al-wajib wal mustahab, dalam pembagian wajib dan mustahab. Syekh kami hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ad-dhabit ar-rabi', kaedah yang keempat, wajib itu ada yang muwassa', ada yang mudayyak, ada yang muayyan, ada mukhayyar, ada kifai, dan ada yang aini, dan ada yang tergantung muqaddar, yang ditentukan dan yang tidak ditentukan. Pembagian-pembagian ini yaitu wajib menurut para ulama usul, wajib muwassa' dan wajib mudayyak. Wajib muwassa' dia adalah yasa'u mislah, yang semisalnya itu luas dari jenisnya, dari ibadah-ibadah pada waktunya. Seperti solat, maka dia wajib muwassa' berdasarkan jenis. Contoh, seandainya kami katakan waktu solat zuhur itu luas, waktu solat zuhur itu luas dan selainnya dari nawafil, yaitu dari solat-solat sunnah, dari jenisnya pada waktunya. Maka solat zuhur dia mulai dari condongnya matahari yang menjadikan zil, bayangannya itu semuanya itu persis atau sama. Di sini adalah solat zuhur 4 rakaat. Kemudian waktu ini luas, yang mana selain itu solat dari 4 rakaat ada yang 4 sampai adalah 8 dan selain itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridha aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Hadza fil ladzi, ini adalah yaitu yuftir atau membatalkan di bulan Ramadan dengan uzur syar'i seperti sakit atau safar atau haid atau nifas atau selain itu, wajib qada baginya. Akan tetapi qada di antara yang wajib muwassa' adalah mengqada setiap waktu. Meskipun dia berbuka 5 hari, maka di depannya itu ada bulan Syawal sampai Sya'ban, yang mana itu adalah hari-hari untuk mengqada. Sebagaimana Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku saum Ramadan, maka aku tidak mampu mengqada kecuali di bulan Sya'ban. Di sini faedahnya kami katakan mustahab menyegerakannya disebabkan karena bara'atu zimmah. Seperti itulah di antara kafarat wajibah bagi seseorang. Apabila dia membatalkan sumpahnya, maka sesungguhnya takfir atau penghapus dosa baginya itu sangat luas meskipun di atas keterlambatan. Dan demikianlah perbuatan-perbuatan yang baik yang berupa yang wajib muwassa' seperti seperti birrul walidain dan wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar dan selain itu. Adapun wajib mudayyak, maka dia ini cukup melakukan kewajibannya saja dan tidaklah selainnya itu memiliki waktu yang luas dari jenisnya. Seperti saum Ramadan, maka sesungguhnya saum Ramadan wajib mudayyak, tidaklah selainnya itu luas dari jenisnya di antara ibadah. Maksudnya adalah dari saum, maka tidak ada saum bersama Ramadan seperti kafarat atau saum nawafil, saum sunnah atau nazar atau selain itu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bahwasanya waktu Ramadan dari terbitnya atau munculnya hilal sampai terbenamnya matahari di akhir hari Ramadan, maka tidak ada selain siam, tidak ada keluasan selain siam fardu saja. Maka seandainya seseorang saum 3 hari, saum kafarah 3 hari atau kafarah yamin, atau
dia saum 2 bulan berturut-turut seperti kafarah zihar atau nazar, apakah mungkin memasukkan hari-hari ini dengan niat bersama Ramadan? Al-jawab, tidak. Kenapa? Karena waktu ini wajib mudayyak. Adapun haji, maka mereka berikhtilaf di dalamnya, maka dinamakan wajib zul syabahaini bi'tibar, yaitu memiliki kesamaan, 2 kesamaan berdasarkan bahwasanya muwassa' yang diluaskan dari sisi masuknya di dalamnya, maka untuknya haji pada waktu, dan sekiranya yang dirojihkan bahwasanya haji itu wajib disegerakan, melainkan bahwasanya dia mengakhirkan secara umum atau setahun atau 2 tahun. Akan tetapi dari segi ibadah, apabila disyariatkan, maka sesungguhnya dia wajib mudayyak, maka tidak ada keluasan selainnya, seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah dan selainnya. Maknanya, tidak mungkin seseorang mengatakan saya akan haji tahun ini sendiri dan dengan ibuku yang mana beliau telah meninggal, maka ia bertawaf untuk dirinya dan bertawaf untuk ibunya, dan bersa'i untuk dirinya dan untuk ibunya, dan berwukuf di Arafah separuh waktu baginya dan separuh waktu untuk ibunya, dan demikianlah. Yang demikian ini tidaklah sah hajinya, wajib, karena dia wajib mudayyak dari sisi ibadah, manasik ibadah. Tidak ada keluasan waktu kecuali cuma 1 saja. Oleh karena itu Nabi SAW mendengar seseorang mengatakan labbaika an Syubrimah. Kemudian Rasul bertanya, man Syubrimah? Siapa Syubrimah? Dia adalah saudaraku atau karibku. Lalu beliau mengatakan, ahjatta an nafsika? Apakah kamu telah haji? Beliau kemudian si fulan mengatakan, belum, tidak. Lalu Nabi berkata, hajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk Syubrimah. Ini adalah penisbatan wajib muwassa'. Kami katakan, selain itu tidak ada keluasan waktu dari jenisnya, dan wajib mudayyak tidak ada keluasan selainnya dari jenisnya. Maksud kalimat min jinsihi atau min jinsil ibadah atau dari jenis ibadah, yakni haji, tidaklah berkumpul di antara haji dan haji berikutnya. Puasa tidaklah berkumpul di antara puasa dan puasa lainnya. Solat tidaklah digabungkan atau berkumpul di antara solat dan solat lainnya. Beliau hafizahullah mengatakan muayyan dan mukhayyar. Maka wajib muayyan dia adalah yang syar'i menginginkan untuk melakukannya tanpa ada pilihan bagi seorang mukallaf di antara perkara-perkara yang diperselisihkan, perkara-perkara yang berbeda seperti solat dan puasa, maka tidak ada pilihan bagi seorang mukallaf di dalamnya di antara menunaikan solat atau meninggalkannya, atau di antara puasa dan berbuka. Naam, iya, karena siam baginya adalah takhir, pilihan di dalam Islam. Akan tetapi in qa'ada ba'da dzalika, diikat setelah itu dan dihapus takhir menuju kepada wajib aini, maka saum menjadi wajib baginya. Demikianlah seperti raddul maghsub atau menolak raghsub atau yang diambil sampai yang mengambilnya menjadi wajib aini. Alal ghasib la yujza ghairuh, yaitu bagi yang ghasib, yang merampas, maka tidaklah dapatkan, maka selainnya tidak mendapatkan balasan atau pahala. Setiap mukallaf harus di dalamnya itu dia harus melengkapi syarat-syarat wajib, maka wajib saum baginya. Adapun wajib mukhayyar, dia adalah yang sesuatu yang mana syarak menginginkannya kecuali dengan aini atau dengan wajibnya. Bal, akan tetapi meliputi perkara-perkara yang diketahui seperti kafaratul yamin, maka sesungguhnya kafaratul yamin itu wajib bagi seseorang yang melanggar sumpahnya. Akan tetapi bagi yang bersumpah, pilihan di antara 3 yang wajib. Adapun dia itu memberi makan
atau memberi baju atau melepaskan budak, sebagaimana yang Allah katakan, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'ama 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalatha ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Pada sumpah yang pertama, pada kisim yang pertama ini dari kafarah, dia adalah wajib pilihan fa ayyi wahidatin, bagi seseorang, maka dia melakukan kemudian menggugurkan dari dirinya yang wajib, seakan dia telah menggugurkannya, melanggar sumpahnya, maka dia harus memberi makan 10 orang miskin, maka dia akan dapatkan balasan, atau memerdekakan budak, maka dia akan mendapatkan balasan, atau memberikan 10 orang miskin pakaian, maka dia juga akan mendapatkan balasan. Maksudnya adalah wahidah minas thalathah fa'ala ajazathu, maka ajazathu, salah satu dari yang 3 tadi jika dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala baginya. Maka seperti itulah dalam fidyah haji, seseorang melakukan kemaksiatan atau yang diharamkan seperti memberikan, yaitu memakaikan parfum atau menggunakan baju yang ada jahitannya. Ini adalah pilihan di antara saum 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, atau memotong kambing atau menyembelih domba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa qala wa la tahliku ru'usakum hatta yablugha hadyu mahillah wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Di dalam 2 sahihain dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ata'alayyan Nabi datang kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada waktu Hudaybiyah. Wal qumal, dan kutu bertebaran di wajahku. Maka beliau mengatakan, apakah aywadu hawamu ra'sik? Apakah ada sesuatu di kepala apakah kamu melakukan sesuatu di kepalamu? Naam. Apakah yang ada di kepalamu? Naam. Nabi SAW mengatakan, gundulilah dan saumlah. Apakah ada sesuatu yang mengganggu di kepalamu? Lalu Ka'ab bin Ujrah mengatakan, iya. Nabi SAW mengatakan, gundulilah kepalamu dan puasalah selama 3 hari, atau memberi makan 3 orang fakir, 3 orang miskin, atau melakukanlah ibadah sebagaimana ibadah haji. Maka kemudian beliau mengatakan, ayat ini turun, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih wa fidyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk. Ayub mengatakan, saya tidak tahu dengan yang dimaksud ini apa. Bada'a yakni, maksud yang diawali dengan ini pilihan alladzi, yang ada pada gangguan dirinya, atau yang dia melakukan kemaksiatan di antara sebagian yang dilarang. Maka dia saum sebanyak 3 hari, atau memberi makan 3 orang miskin, atau memotong kambing. Maka dari salah satunya apabila dia mengerjakan, dia akan pahala. Maka ini adalah dinamakan wajib mukhayyar. Idzan, oleh karena ini di sana ada namanya wajib muayyan. Sepatutnya min fi'lihi bi ainihi, melakukannya dengan yang aininya atau yang wajib. Maka dia wajib mukhayyar, diberikan balasan pada satu kalimat melakukannya. Dari apa? Syar'i, memberikan rukhsah di dalamnya. Hafizallahu mengatakan, kifai wa aini. Fal wajib kifai adalah syar'i, menginginkan untuk memperolehnya dari keseluruhan mukallaf. Tidaklah
individu dari mereka bi'ainihi, dengan sesuatunya. Dan yang dimaksud syar'i dia adalah memperoleh di dalam jamaah atau dalam keseluruhannya. Para ulama mendefinisikannya bahwasanya dia apabila dia melakukan yang wajib aini ini, maka cukuplah bagi dia, gugurlah keseluruhannya. Dan di sana ada definisi yang lain. Apabila sebagian melakukannya, maka gugurlah yang sebagian lain. Dan ini akan tetapi ini definisi yang pertama yang meliputi keseluruhan, bahwasanya fardu kifayah butuh kepada jumlah yang banyak, seperti jihad dalam jihad fisabilillah, dan seperti melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan qada wal iftah, memberikan fatwa, dan seluruh ilmu-ilmu alat seperti menuntut ilmu dan bahasa Arab, dan seluruh ilmu-ilmu yang penting dan wajib, dan azan, dan hukum jenazah, dan dari ghusl wa takfin, dari memandikan dan mengkafani dan menguburkan. Dan semuanya ini wajib bagi kifayah, dan semua ini adalah wajib kifayah. Apabila dilakukannya yang wajib kifayah ini, maka cukuplah, gugurlah dosanya dari keseluruhan. Tetapi di sini tidaklah seluruh orang, akan tapi seluruh dari yang mengetahuinya itu. Maksudnya adalah bahwasanya seseorang muslim, seorang insan muslim meninggal di sebuah kampung dan orang-orang mengetahui, kemudian tidaklah salah satu pun yang menegakkan dengan tidaklah salah satu pun melakukan memandikannya, tidak pula mengkafaninya, tidak pula menguburinya, maka mereka semuanya ini, maksudnya adalah para penduduk kampung tersebut, mereka berdosa. Maksudnya adalah mereka itu ada yang dari kalangan laki-laki yang mampu, dan anak-anak kecil keluar wa yakhruju, dan keluar asbiyan, dan selain anak kecil dan para wanita. Adapun apabila melakukan 3 kali, maka dia lalu dia membasuhnya, memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkannya dan menguburkannya, maka ini dia mendapatkan balasan, mereka mendapatkan balasan, dan terangkatlah perkara dari keseluruhan, atau hilanglah perkara dari keseluruhan, atau gugurlah perkara dari keseluruhan. Beliau mengatakan wa aini, wajib aini adalah sesuatu yang diarahkan kepada di dalamnya, yang sesuatu yang diinginkan, yang diarahkan di dalamnya, sampai semua mukallaf dengan bi'ainihi, yaitu syar'i menginginkan untuk memperolehnya dari setiap mukallaf, maka tidak cukup sebagian melakukan tanpa sebagian yang lain, maka bukanlah baratu zimmah atau terbebas dari kesalahan, kecuali dengan menunaikannya. Seperti solat 5 waktu, maka demikian itu wajib seluruh mukallaf. Seperti solat Jumat dan solat dan saum Ramadan, dan seperti haji bagi yang mampu, dan yang seperti melakukan silaturahim dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Maka ini wajib setiap mukallaf dengan bi'ainihi. Dan tidaklah kami mengatakan sesungguhnya, sekiranya dia solat, yaitu 100 orang solat, yang tersisanya tidaklah berdosa, dan di antara yaitu terpenuhi syarat-syarat di dalamnya, yaitu al-muslim, al-dzakar, al-hur, al-muqim, al-khali, al-a'zar wa minal a'zar. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan muqaddarun, yang dimampukan, yang bukan dimampukan, itu wajib yang dimampukan, yang mana syariat memampukannya, dan wajib yang tidak dimampukan. Maka wajib yang dimampukan di sini adalah huwa ma'ainu lahu syar', yang mana syarat ain baginya, haddan, yang memiliki batasan yang dibatasi, maka wajib dia berdiri di atasnya, seperti jumlah rakaat dalam solat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan demikian. Dan seperti itu pula nisab zakat yang datang di dalam sunnah. Tidak ada zakat dalam ibil sampai kau mempunyai 5 khams zaujin, 5 dari wanita, dari betina, dan bakor 30,
dan ghanam 40. Dan demikianlah batasan dari nisab dalam rikas, yaitu al-khumus, yaitu 5/5, dan di dalamnya ada zahab, emas dan perak 1/4 dari 10. Dan ini wajib yang dibatasi, tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi, dan ditentukan kadarnya sesuai dan syar'i telah menentukan kadarnya. Maka seperti hukum-hukum miras atau hukum harta warisan, baik untuk laki-laki seperti bagian memiliki 2, dan untuk kedua orang tua 1/6 bersama adanya anak. Untuk istri 1/4 jika dia apabila cabang dari waris meninggal, dan baginya 1/8 apabila ada didapati dari yang selainnya. Dan ini adalah wajib yang ditentukan, yang syariat telah menentukannya. Maka tidak boleh seperti ini kita katakan bagi istri 1/2, dan tidak pula bagi bapa 1/3, dan tidak pula selainnya itu. Di sana ada wajib yang tidak ditentukan, akan tetapi syariat meninggalkan perkaranya. Di dalamnya adalah al-i'sar wal yasar, yaitu kesulitan dan kemudahan. Dan dia ini adalah lam yuhad, tidaklah syar'i memberikan batasan di dalam kadarnya, seperti infak di jalan Allah, dan seperti infak terhadap istri dan anak-anak, dan berbuat baik terhadap selainnya, dan memberikan makan dalam kafarah yamin. Dan ini adalah wajib yang tidak ditentukan, itu memberi makan 10 orang miskin dari man awsata, dari yang di pertengahannya, dari apa yang kalian memberikan makan terhadap keluarga kalian, seseorang. Kemudian kita katakan kepadanya, berikanlah makan daging dan yang lainnya, dan kita katakan kepadanya ikan dan selainnya itu, dan kita katakan kepadanya khudar, sayuran dan yang lainnya, dan kita katakan kepadanya roti sesuai kemampuannya, dan sesuai sejauh mana kemampuannya memberikan dia makan untuk keluarganya, dan memberikan makan untuk orang miskin. Tidaklah ditentukan di dalam kafarah ini atau kafarah yamin. Adapun pembagian yang wajib, yang mana Syekhuna hafizahullah membaginya, yaitu tersisa jumlah bagi kita permasalahan-permasalahan dalam yang wajib. Permasalahan yang pertama, tidaklah yang wajib itu sempurna kecuali dengan yang sesuatu itu maka dia wajib. Dan demikianlah untuk memperoleh yang wajib yang diperintahkan, seperti berjalan untuk solat Jumat, dan bertohara untuk solat, dan seperti safar ke Makkah untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Apa hukum safar ke Makkah? Mubah. Akan tetapi apabila tawafarat fil muslim al-baligh al-aqil, apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi pada seorang muslim yang balik dan akil, wajib baginya haji, dan dia seorang orang Mesir, Apa yang akan kami katakan kepadanya? Wajib bagimu safar ke Makkah bersama, agar ma'an asla safar mubah, bahwasanya hukum asal safar itu mubah. Kenapa? Karena tidak sah haji kecuali di Makkah. Maka di sini safar menjadikan untuk menunaikan manasik atau menunaikan ibadah-ibadah rangkaian-rangkaian ibadah haji, seperti tawaf, sa'i dan mabit di Mina, dan wukuf di Arafah, dan melempar jumrah dan selainnya itu, kecuali di Makkah. Maka wajib bagi engkau bersafar ke Makkah, yang mana safar itu pada asalnya mubah. Di sini kita katakan tidaklah sempurna yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka dia wajib. Permasalahan yang kedua, tidak boleh meninggalkan perbuatan atau amalan pada awal waktu di dalam wajib muwassa' bersama kemampuan melaksanakannya, menunaikannya, kecuali dengan syarat mengikat di atas perbuatannya itu fi wasat, pada di tengah waktu atau di akhir waktu. Apabila datang waktu yang lain dan dia tidak melakukan yang wajib, maka ketika itu dia
ta'ayyana fi'l. Dia melakukan menentukan perbuatannya atau amalannya. Solat di awal waktu mustahab apabila azan zuhur di satu tempat yang mana tidak ada jamaah di dalamnya. Wa 'alal khilaf fi salatil jamaah bain ahli ilmi. Ada khilaf di antara para ulama dalam salat berjamaah. Maka dia mengatakan, saya akan salat di waktu yang lain atau di akhir waktu atau di pertengahan waktu. Maka di sini meninggalkannya mustahab, akan tapi apabila wajib senantiasa, apabila wajib muwassa' sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu kecuali kemampuan untuk melakukan salat 4 rakaat, dan dikatakan 4 rakaat karena hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan 4 rakaat dari asar, maka dia telah melaksanakan salat asar atau dia mendapatkan rakaat dari salat asar. Permasalahan yang ketiga yaitu saling sempitnya waktu dalam wajib muwassa' dengan 2 cara, mulhaqah bis tsaniyah, dan dia adalah mengikuti yang kedua. Metode yang pertama adalah dengan diakhirkan sampai akhir waktu. Dari sisi tidaklah tersisa dari waktu kecuali mampu melakukan yang wajib, dan ini adalah yang kami sebutkan sebentar ini dalam permasalahan kedua. Kemudian wajib as-tsani atau bagian yang kedua, tarik yang kedua, cara yang kedua, yaitu mengalahkan prasangka dengan tidak adanya yang tersisa yang mampu melakukannya sampai akhir waktu. Contohnya seorang wanita, yaitu azan zuhur, dan dimulailah solat, dan tampaklah baginya itu tanda-tanda yaitu datangnya darah haid, dan tidaklah sebelumnya itu darah haid itu datang, maka sesungguhnya akan datang kepadanya apabila tanda-tanda ini datang kepadanya setelah beberapa jam atau 2 jam, maka wanita ini menentukan sekarang ini apakah dia mengerjakan sholat zuhur sebelum darahnya datang atau darah haidnya datang. Maka di sini waktunya saling menyempitkan baginya. Dan contohnya dalam safar, apabila dia bersafar, dia tidak mampu melaksanakan sholat fardu, maka di sini dia adalah waktunya saling sempit pada haknya. Permasalahan keempat, apabila mukallaf mengakhirkan melakukan yang wajib yang muwassa' dari awal waktu dengan prasangkanya, dengan dikalahkan prasangkanya as-salama ila akhir, yaitu dia selamat sampai akhir waktu. Maka apabila dia mati, maka tiba-tiba datang waktu muwassa', maka sesungguhnya dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat. Karena wajib muwassa' hukumnya yajuz, boleh meninggalkannya di awal waktu untuk mengerjakannya di akhirnya atau di lain waktu. Maka boleh meninggalkannya bersama tidak ada pengetahuan di dalamnya adanya bagi dengan mendapatkan hukuman. Maka bagi siapa yang melakukannya, maka dia melakukannya. Bagaimana dengan orang yang bermaksiat? Demikianlah seperti hari-hari dari bulan Ramadan, maka kita meniatkan mengqadanya di bulan Sya'ban, maka dia mati sebelum Sya'ban, maka tidak ada sesuatu pun baginya karena dia waktu yang muwassa', waktu yang luas. Permasalahan yang kelima yaitu fardhu kifayah. Tidaklah syariat melazimkan di dalamnya kecuali dengan 2 keadaan. Keadaan pertama, jihad di fisabilillah. Sekiranya seorang muslim mengawali dalam jihad, tidaklah boleh baginya meninggalkan saf, dan tidak pula dia lari atau kabur dari peperangan apabila bertemu 2 musuh atau bertemunya 2 pasukan. Bagian kedua yaitu salat jenazah, apabila dia mengawalinya di dalamnya, maka dia mensyariatkan di dalamnya. Para ulama mengatakan tidak boleh meninggalkannya karena yang demikian itu akan tersingkapnya yaitu kehormatan si mayit, sebagaimana dia berdiri dari majelis seorang muslim tanpa izinnya. Permasalahan keenam yaitu al-mukhatab bi fardil kifayah, yaitu dibicarakan dengan berdasarkan fardu kifayah. Dia adalah
keseluruhan mukallaf. Maka sebagian mereka melakukan yang wajib ini yang mampu mengugurkan kewajiban dari yang tersisa. Karena dia seandainya tidaklah dia salah seorang melakukannya, terhitung dia itu bahwasanya semuanya itu akan mendapatkan dosa sebagaimana telah kami sebutkan. Syekhuna hafizahullah mengatakan, ad-dhabit al-khamis, kaidah yang keempat, mustahab, yaitu diberikan pahala bagi yang melakukannya dan tidaklah dihukum bagi yang meninggalkannya. Mustahab adalah dia mandub dan dia sunnah, dia nafal dan dia tatawwu' dan dia fadilah, keutamaan. Dan nafilah dan selain itu di antara definisi-definisi yang mana para ahlul ilmi telah yang selalu menyebutkannya. Mandub atau nadab dalam lughah dengan fath nun, masdar dari fi'il nadaba, dan dia adalah doa bagi yang melakukannya, menyeru pada yang melakukannya. Dan di antaranya adalah nabdul mait bermakna ta'didin mahasini, yaitu mengucapkan kebaikannya. Dan nama nudbah seperti gurfah, seperti bermakna gurfah, ruangan kamar atau kamar tidur. Dan di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, intadaballahu liman kharaja fi sabilillah, yaitu maksudnya di sini adalah Allah berdoa bagi siapa yang keluar di jalannya, tidaklah dia keluar kecuali dengan beriman kepadaku dan membenarkan Rasulku, dan dia kembali kepadanya dengan apa yang dia peroleh dari pahala atau ghanimah, atau aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sekiranya tidaklah memberatkan bagi umatku, ma qa'atu khalfa, tidaklah aku duduk di belakang pasukan. Dan sekiranya aku menyukai, yaitu terbunuh di jalan Allah, kemudian sesungguhnya aku mencintai terbunuh di jalan Allah, kemudian aku hidup, kemudian aku terbunuh, kemudian aku hidup, kemudian aku terbunuh. Muttafaqun alaihi. Al-mandub istilahan dia adalah huwa ma'mur, diperintahkan, la yalhaq bi tarkihi, dan tidaklah diikuti dengan meninggalkannya, tercela dari sisi meninggalkannya tanpa ada hajat kepada penggantinya. Dan dikatakan dia adalah fi fi'lihi, maka apabila mengerjakannya mendapatkan pahala dan tidak ada mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Dan dikatakan yang syariat memerintahkan dan tidak ada baginya itu jalan yang wajib atau keharusan. Pak Syekh kami hafizahullah mendefinisikannya dengan mengatakan, ma yusabu fa'ilu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuh. Seperti itu dari hadis Abdullah Al-Mazni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengatakan, solatlah kalian sebelum solat maghrib 2 kali atau 3 kali. Kemudian dalam yang ketiganya beliau mengatakan bagi siapa yang menginginkannya, karohiyah, yaitu dibenci yang orang-orang menjadikannya sebagai sunnah, sebagaimana yang dikatakan yang Nabi sallallahu seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap 2 azan ada salat, dan di antara setiap 2 azan ada salat, dan di antara setiap 2 azan ada salat bagi siapa yang menginginkannya. Muttafaqun alaih. Kemudian beliau mengatakan, ma yusabu fa'ilu imtithalan, sebagaimana yang terdahulu dalam perkara wajib, bahwasanya dia pahala dan dapatkan balasan, dan bagi yang melakukannya dia telah mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, meskipun dia melakukan tanpa niat atau dengan niat, tidaklah dia melakukannya karena Allah atau melakukannya dipaksa, maka tidak ada pahala baginya. Contohnya, seseorang dipaksa atau ajbaro wal anaknya memaksa anaknya untuk salat nafilah, maka anaknya salat muraghaman sambil mengurtu, maka tidaklah salat kecuali dipaksa, maka ini adalah tidak dibalas baginya. Atau dia puasa dan tidak berniat untuk melakukannya, maka ini adalah tidak didapatkan pahala bagi yang melakukannya dari yang mustahab, baik berupa salat maupun saum, maka tidak ada pahala baginya. Maka dia berinfak di jalan Allah mustahab, dan membangun masjid mustahab. Sekiranya seseorang melakukan membangun masjid
masjid tanpa ada niat untuk mengerjakannya, dan tidak pula niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walakin dengan ni akan tetapi dengan niat disebutkan si fulan ini telah membangun masjid, atau si fulan ini dia adalah pemilik masjid ini, atau selain itu dari niat-niat yang rusak, maka ini tidak ada pahala baginya pada hal tersebut. Dan maknanya ini adalah siapa yang berdiri lalu salat karena Allah dalam satu hari dan satu malam, maka tunsai asyarah rakaatan, dan dia solat 12 rakaat dengan niat, yaitu agar Allah membangunkan untuknya rumah di surga, dia akan mendapatkan balasan. Barang siapa yang mendirikan puasa Senin dan Kamis, yaitu Senin dan Kamis taksian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang puasa di Ayyamul Bid dan saum di bulan Asyura, di puasa 10 Zulhijjah atau selain itu dari solat puasa-puasa sunnah, maka dia ini mendapatkan balasan. Dan siapa yang melakukan nafilah kemudian melakukan qiyamul lail Allah dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka dia ini mendapatkan pahala, dan tidak ada mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya, dan tidak pula mendapatkan hukuman yang meninggalkannya, yaitu barang siapa yang meninggal yang mustahab, maka tidak ada hukuman, dan meskipun kana maluman, meskipun dia dicela. Karena para ulama berselisih dalam meninggalkan mustahab secara keseluruhan, maka sebagian mereka mengatakan berdosa karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya perkara ini tidaklah wajib, dan mereka beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan seandainya para jumhur mengatakan barang siapa yang meninggal mustahab tidaklah berdosa, dan mereka berdalil yang demikian itu dengan hadis Talha bin Ubaidillah. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd, sa'irar ra'si, rambutnya acak-acakan. Dia mendengar suaranya tidak jelas dan tidak pula ada yang menafkahinya. Dia mengatakan hatta dana, sampai dia mendekat. Maka apabila dia bertanya, apa yang wajib bagiku dalam Islam? Lalu Rasul menjawabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Apakah ada yang selain itu untukku? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, kecuali yang sunnah dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia mengatakan, apakah ada untukku selain itu? Beliau mengatakan tidak, kecuali yang tatawwa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan az-zakah. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang selainnya untukku? Tidak, kecuali yang sunnah. Maka laki-laki itu fa'adbara, membalikkan badan, dan Rasul mengatakan wallahu la, dan dia mengatakan demi Allah tidaklah aku menambahkan di atas ini dan tidak pula aku menguranginya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflaha in sadaq, dia beruntung jika dia benar atau jujur. Permasalahan yang pertama yaitu sighah mandub. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya perbuatan ini adalah mustahab? Yang pertama adalah targhib fil fi'l, yaitu memotivasi dalam melakukannya. Apabila syariat memotivasi dalam mengerjakannya tanpa ada perintah, menunjukkan mustahab. Seperti hadis Anas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidaklah tertolak di antara dua azan dan iqamat. Hadis sahih riwayat Ashabus Sunan. Sebagaimana dalam hadis Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang Allah Taala sukai ada 4 yang tidaklah ucapan tersebut membahayakanmu, yaitu bada'at budiat diawali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Dan seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya saf bagi seorang laki-laki adalah di awal dan seburuk-buruknya adalah di akhir. Kedua, seperti itulah penyebutan pahala bagi yang mengerjakannya. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala, maka baginya wa kana ma'hu, dan dia bersama jenazah dan dia bersamanya sampai dia solat menyolatkannya, maka dihilangkanlah rasa ketakutan di kuburannya, maka sesungguhnya fayurja'u minal ajri biqiratain, dan dikembalikan kepadanya pahala dengan 2 qirat, sebagaimana setiap qirat itu seperti Uhud, gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatkannya kemudian dia kembali sebelum dikuburkan, maka sesungguhnya dia kembali dengan 1 qirat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memperlihatkan mu'siran atau kesulitan atau meletakkan baginya, Allah naungi padanya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Di hari yang tidak adalah naungan kecuali naungannya. Aidan rawahu Muslim. Seperti hadis Sa'id radhiyallahu anhu bahasanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa 1 hari di jalanku, akan Allah akan menjauhkannya wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Yang ketiga, perkara yang bersama adanya qarinah sharifah, bersama ada qarinah yang memalingkan dari yang wajib kepada mustahab. Akan datang perintah yang menunjukkan wajib, akan tetapi datangnya qarinah yang memalingkannya, yang menjadikan qarinah itu pada nas itu sendiri atau di nas yang lain. Adapun di dalam satu nas seperti hadis Abdullah bin Al-Muzni radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, solatlah sebelum solat maghrib. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, bagi siapa yang menginginkan karahiyah, yaitu makruh yang orang-orang menjadikannya sunnah, seperti Nabi SAW katakan, sekiranya menyulitkan umatku, aku niscaya memperintahkan mereka dengan bersiap setiap solat. Atau an yakuna sharif fi hadis, yang menjadi pemalingan atau qarinah dalam hadis yang lain, seperti Nabi SAW mengatakan, mandi janabah pada hari Jumat wajib bagi setiap yang bermimpi, wa ala kulli muhtalim, bagi setiap yang balik atau sudah dewasa. Dan hadis yang pertama muttafaqun alaihi, kemudian dipalingkan dengan hadis Samrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan fabiha, maka dengan Jumat tersebut, wa ni'mat, dan dia mendapatkan nikmat. Dan barang siapa yang mandi, maka dia mandi itu lebih afdal untuknya. Yang keempat, perbuatan Nabi SAW yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa 2 Senin dan Kamis, atau mengulang umrah, atau nanti akan datang perbuatan-perbuatan Nabi SAW secara terperinci dalam bab sunnah. Yang ketiga, kaedah dalam mandub. Kaedah dalam mandub, fawaid fi'il mustahab, yaitu faedah-faedah melakukan yang mustahab, atau faedah bahwasanya tujbaru an-naqas, kekurangan itu dipaksa di dalam ibadah pada hari kiamat. Seperti hadis Haris bin Qabisah radhiyallahu anhu, dan fiha, dan di dalamnya bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seorang hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat, dan apabila salatnya itu rusak, maka merugilah dia. Barang siapa, dan sekiranya dikurangi dari yang fardu, sesuatu yang dikurangi dari fardunya, kewajiban darinya, maka Rabbnya Azza wa Jalla mengatakan, perhatikanlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah.
maka amalan sunnah itu akan melengkapi yang kurang dari yang wajib. Kemudian seluruh amalannya di atas itu. Yang kedua, bahwasanya melakukan mustahab sebab dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kecintaan Allah Subhanahu taala. Sebagaimana Allah katakan fi marwahu Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalamnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah, dengan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, kemudian aku mendengarnya, allazi yasma'u, yang mana dia mendengarnya, dan aku melihat, kuntu sam'ahu alladhi yusmi'ahu, yang aku mendengarnya yang mana ia memperdengarkannya, dan aku melihatnya yang mana dia memperlihatkannya kepadaku, dan tangannya yang mana yabtishu biha, yang memukul dengannya, dan kakinya yang mana berjalan dengannya, dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Akan tetapi, dan sekiranya dia meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku akan menolongnya. Wa mataradatu an syai', dan senantiasa aku mengulangi sesuatu itu yang mana aku lakukannya. Lakukanlah terhadap diri seorang muslim mukmin. Yakrahu al-maut, dan dia membenci kematian, dan wa ana akrahu masa'ah, dan saya menyukai kesenangan. Masa'ah atau yang kefikiran. Rahul Bukhari. Yang ketiga, sesungguhnya syaj waqian lil ibadat, yaitu dia adalah penjagaan untuk dalam ibadah. Barang siapa yang menjaga nafilah yang muakkadah dan yang tidak muakkadah, tidak mungkin dia menyia-nyiakannya dalam yang wajib. Berbeda yang tidak solat, kecuali yang wajib, maka telah gugur darinya sebagian yang wajib. Yang keempat, jika melakukan yang mustahab, yaitu mampu mengangkat derajat dan memperoleh pahala, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah di antara haji dan umrah, maka sesungguhnya itu menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana al-kir, yaitu api menghilangkan, yaitu karat-karat dari besi, dan emas dan fiddah, yaitu az-zahab wal fiddah, emas dan perak, dan tidak ada haji mabrur balasan baginya kecuali surga. Dan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, yaitu beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba muslim solat karena Allah setiap harinya 12 rakaat, yaitu solat sunnah yang bukan faridah, kecuali Allah bangunkan baginya surga bangun rumah di dalamnya, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Kaidah yang kedua, bahwasanya melakukan mustahab mutafawut, pahalanya berbeda-beda. Maka di sini di sunnah muakkadah, dan dia adalah Nabi SAW senantiasa di atasnya, seperti salat sunnah dalam salat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan di sana sunnah yang tidak muakkadah, yaitu salat sebelum asar, dan sebelum maghrib, dan sebelum isya, dan selainnya. Kaidah yang ketiga adalah, apakah mandub diharuskan bisyuru'i fi, dengan disyariatkan di dalamnya. Baginya itu ada dua perkataan bagi para ulama, yaitu Hanafiyah berdalil dengan luzum dan wajibnya, sekiranya meninggalkannya dia akan berdosa, sebagaimana yang Allah katakan, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Dan jumhur ulama mengatakan, tidaklah yang dimasyru' itu wajib atau dilazimkan, maka fa in qata'a fala haraj, dan jika dia mengharuskannya maka tidak masalah, kecuali haji dan umrah. Yang wajib di dalam keduanya itu menyempurnakan apabila mensyariatkan di dalamnya, dan jika
apabila dia itu keduanya rusak. Dan para jumhur beristidlal dengan hadis dari Ummu Hani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan meminta minuman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum, kemudian makan, maka nawalaha, kemudian dia mendapatkannya. Kemudian dia minum, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, adapun aku dulunya ada orang yang berpuasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, puasa tatawwu' itu perintah untuk dirinya. Jika ia mengerjakan saum atau dia ingin, yaitu membatalkannya, dan selain itu dari minal adilah, dari dalil-dalil. Dan warrajih, yang rajih adalah perkataan jumhur bahwasanya seseorang apabila mensyariatkan di dalam nafilah, maka dia wajib baginya untuk menyempurnakannya dan tidaklah membatalkannya. Dan apabila dia menampakkannya dan keluar darinya, maka tidak masalah di dalam itu secara syar'i, wallahu a'lam. Aidan juga di antara kaidah dalam mustahab, yaitu dimustahabkan bagi mengerjakan mustahab yang terus menerus. Dari hadis Nabi dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa